Selamat pagi anak-anak. Diharapkan kalian dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kita pada pertemuan sebelumnya sudah mengawali dengan sistem klasifikasi makhluk hidup, maka kita akan melanjutkan. Kita akan membahas satu persatu pengklasifikasian makhluk hidup yang sudah ada. Mari kita mulai dengan membahas mengenai Monera. Monera adalah kingdom makhluk hidup bersel satu atau organisme prokariot dan sebahagian besar bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Walaupun tidak memiliki membran inti, organisme ini memiliki bahan inti. Bahan inti tersebut berupa asam inti atau DNA, deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Cara perkembangbiakan kingdom ini adalah dengan pembelahan. Namun ada beberapa jenis yang melakukan konjugasi. Konjugasi adalah cara perkembangbiakan generatif untuk makhluk hidup yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Organisme yang tergolong dalam kingdom Monera adalah bakteri dan alga biru atau cyanobacteria. Contoh kelompok bakteri adalah Rhizobium, Clostridium, dan Azotobacter. Bakteri dalam lingkungan yang baik dapat berkembang biak dengan sangat cepat dengan membelah dirinya. Di lingkungan yang panas, kering, atau kekurangan makanan, bakteri dapat membentuk dinding yang tebal sebagai pelindung dirinya, disebut kista atau endospora. Setelah lingkungannya baik, maka bakteri tersebut keluar dari dalam kista. Ada bakteri yang menguntungkan, ada pula yang merugikan bagi kehidupan manusia. Bakteri yang menguntungkan seperti Acetobacter berperan pada pembuatan asam cuka, Acetobacter silinum pada pembuatan nata de coco, Lactobacillus casei pada pembuatan keju dan yogurt, pembuatan zat kimia seperti aseton dan butanol oleh Clostridium acetobutylicum, Escherichia coli berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Methanobacterium berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan. Clostridium pasterianum dan Azotobacter crococum. Kedua bakteri ini merupakan bakteri pengikat nitrogen yang hidup bebas dalam tanah sehingga menyuburkan tanah. Ada juga bakteri Rhizobium leguminosarum merupakan bakteri yang hidup bersimbiosis dengan tanaman akar kacang-kacangan atau polong-polongan yang hidup dalam akar membentuk bintil-bintil akar. Tumbuhan yang bersimbiosis dengan Rhizobium banyak digunakan sebagai pupuk hijau. Sedangkan bakteri yang merugikan seperti Heliobacter pylori sangat tahan terhadap asam. Bakteri ini banyak ditemukan hidup di dalam lambung orang dewasa dan kini diketahui sebagai salah satu penyebab tukak lambung. Staphylococcus aureus menyebabkan keracunan makanan. Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipus. Microbacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC. Haemophilus influenza menyebabkan penyakit influenza. Microbacterium leprae menyebabkan penyakit lepra. Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Shigella dysentrae menyebabkan penyakit disentri. Erwinia amylophora menyebabkan busuk pada buah-buahan. Xanthomonas campestris menyerang tanaman kubis. Cytophaga columnaris menyebabkan penyakit pada ikan. Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antraks pada sapi. 2. Alga biru atau cyanobacteria. A. Ciri-ciri alga biru. Poin pertama, bersel tunggal atau uniseluler. Ada pula yang berkoloni. Poin kedua, sel alga biru tergolong sel prokariot yang berklorofil. Oleh karena itu, alga biru mampu berfotosintesis dan disebut sebagai organisme autotrof. Poin ketiga, memiliki klorofil, kateroid, serta pigmen vicobilin yang terdiri dari vicocyanin dan vicoeritrin. Poin keempat, inti sel tidak memiliki membran atau prokariotik. Poin kelima, dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulosa.
B. Perkembangan alga biru. Alga biru berkembang biak dengan membelah diri dan fragmentasi. Fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tubuh, kemudian membentuk individu baru. Alga yang bersel satu membelah diri dari satu sel menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya. Contoh alga biru antara lain Anabaena, Rivularia, Gloeocapsa, Nostoc, dan Oscillatoria. Protista. Protista terdiri dari makhluk hidup bersel satu. Protista ada yang hidup terpisah, berkoloni, atau merupakan organisme multiseluler sederhana. Protista memiliki selaput inti sehingga disebut eukariotik, yaitu inti selnya terlindung oleh selaput inti. Protista hidup di hampir semua lingkungan yang berair. Protista memiliki cara makan yang berbeda-beda yang digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, protista autotrof, yaitu protista yang memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Contohnya alga. 2. Protista menelan makanan dengan cara fagositosis melalui membran sel. Contohnya protozoa. 3. Protista saprofit dan parasit. Mencerna makanan di luar sel dan menyerap sari-sari makanannya. Contohnya jamur. Protista dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur atau jamur lendir atau slime mold. Protista mirip hewan dikenal sebagai protozoa. Protozoa banyak dijumpai di parit, sawah, sungai, air laut, dan bendungan. Ada pula protozoa yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup lain, disebut parasit. Tubuh protozoa terdiri dari satu sel dan berukuran mikroskopis. Cara perkembangbiakannya dengan aseksual, yaitu membelah diri atau membentuk spora. Berdasarkan alat geraknya, protista mirip hewan atau protozoa dibedakan menjadi 4 filum, yaitu A. Flagellata. Flagellata adalah organisme protista yang bergerak dengan flagellat atau rambut cambuk. Contohnya adalah Trypanosoma. Trypanosoma hidup parasit di dalam darah manusia dan vertebrata lainnya. Trypanosoma berkembang biak dengan cara membelah diri. Manusia yang terinfeksi dapat menderita penyakit tidur. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan lalat sese. Penyakit tidur banyak terjadi di negara-negara Afrika. B. Ciliata. Ciliata bergerak dengan cilia atau rambut getar. Contoh dari ciliata adalah Balantidium coli, Vorticella, dan Paramecium. Ciliata hidup bebas di lingkungan berair, baik air tawar maupun air laut. Ada ciliata yang hidup simbiosis, ada yang parasit. Ciliata berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri dan secara seksual dengan cara konjugasi. Konjugasi adalah peristiwa menempelnya 2 sel untuk mengadakan pertukaran inti sel. C. Rhizopoda. Rhizopoda merupakan organisme bersel satu. Contoh organisme yang tergolong filum Rhizopoda adalah amuba. Amuba bentuknya berubah-ubah. Rhizopoda ada yang hidup bebas di alam seperti amuba proteus, ada juga yang parasit yang hidup dalam usus manusia yaitu Entamuba histolytica yang dapat menyebabkan penyakit disentri, serta Entamuba gingivalis yang hidup di gusi dan dapat menyebabkan gusi bengkak. Rhizopoda bergerak dan menangkap mangsanya dengan pseudopodia atau kaki semu.
Kaki semu itu dijulurkan menuju makanan diikuti oleh isi sel sehingga tubuhnya bergerak menuju makanan. Makanannya berupa bakteri atau bahan organik lainnya. Mula-mula, makanan masuk ke dalam rongga makanan atau vakuola makanan untuk dicerna. Vakuola makanan beredar ke seluruh sel sambil mencerna makanan di dalamnya. Sari-sari makanan masuk ke dalam sitoplasma. Sisa-sisa makanan berbentuk padat, kemudian menepi dan keluar dari sel melalui membran plasma. Organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Satu sel menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya. D. Sporozoa. Sporozoa adalah hewan berspora, tidak memiliki alat gerak, bergerak dengan mengubah kedudukan tubuhnya. Hampir semua spesies ini bersifat parasit. Contoh sporozoa adalah Plasmodium. Plasmodium berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk spora, dan secara generatif dengan membentuk gamet. Sel gamet jantan disebut mikrogametosit, dan sel gamet betina disebut makrogametosit. Peleburan gamet jantan dan betina dilakukan dalam tubuh nyamuk Anopheles. Nyamuk ini menggigit tubuh manusia, maka plasmodium yang terbawa dalam air liur nyamuk dapat menginfeksi tubuh manusia. 2. Protista yang mirip tumbuhan atau alga. Alga dibedakan menjadi beberapa filum, yaitu A. Alga keemasan atau Chrysophyta. Alga ini berwarna keemasan karena kloroplasnya mengandung pigmen karoten dan xanthofil dalam jumlah banyak dibandingkan dengan klorofil. Alga ini dapat ditemukan di air tawar, di laut, dan di tanah yang lembab. Tubuh alga keemasan ada yang terdiri dari satu sel atau uniseluler, ada juga yang terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Alga yang uniseluler hidup sebagai komponen fitoplankton yang dominan. Alga yang multiseluler berupa koloni atau berbentuk filamen. Contoh alga keemasan adalah Ochromonas, Navicula sp, dan Fauceria. B. Alga berflagel atau Euglenophyta. Alga ini merupakan alga bersel satu, misalnya Euglena viridis. Euglena terdapat di air tawar seperti di sawah, kolam, parit. Bentuk tubuh sel opal memanjang, pada mulut sel terdapat cambuk atau flagel dan digunakan untuk bergerak. Dekat mulut terdapat bintik mata atau stigma yang berfungsi membedakan gelap dan terang. Di dalam sitoplasma terdapat butir kloroplas yang berisi klorofil. Oleh karena itu, Euglena berwarna hijau. Euglena dapat membuat makanannya sendiri atau fotoautotrof dan juga dapat memakan zat-zat organik yang tersedia atau heterotrof. Euglena berkembang biak dengan cara membelah diri. C. Alga coklat atau Phaeophyta. Pigmen yang lebih dominan dari alga ini adalah pigmen xanthofil yang menyebabkan ganggang berwarna coklat. Semua alga atau ganggang coklat berbentuk benang atau lembaran. Habitat alga coklat adalah di laut, terutama di laut yang dingin. Contoh alga coklat adalah Fucus vesiculosus, Fucus disticus, Sargassum, Siliquosum, Laminaria, dan Macroistis. D. Alga merah atau Rhodophyta. Warna merah pada alga ini disebabkan pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan dengan pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Alga ini merupakan makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler dan makroskopis. Panjangnya antara 10 cm sampai 1 meter dan berbentuk berkas atau lembaran. Contoh alga merah adalah Eusema spinosum, bermanfaat untuk membuat agar-agar. Selain itu, alga merah dimanfaatkan untuk industri kosmetik, es krim, dan yogurt.
Alga hijau atau Chlorophyta. Alga hijau tergolong makhluk hidup yang bersifat eukariotik atau materi inti dibungkus oleh membran inti. Pigmen klorofil terdapat dalam jumlah terbanyak sehingga alga ini berwarna hijau. Pigmen lain yang dimiliki adalah karotena dan xanthofil. Alga hijau ini kebanyakan hidup di air tawar, sebahagian lagi hidup di darat, di tempat lembab, di atas batang pohon, dan di laut. Anggota alga hijau ada yang bersel tunggal, contohnya Chlorella Euglena viridis. Ada yang membentuk koloni, contohnya Volvox pediastrum. Ada yang berbentuk berkas, contohnya Zycnema ulotric. Dan ada juga yang berbentuk lembaran, contohnya Ulva dan Nitella. Protista yang mirip jamur misalnya jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Oomycota. Dikatakan jamur lendir karena pada satu fase hidupnya bentuknya mempunyai lendir. Jamur lendir terdapat pada sampah kayu lapuk atau serasah daun di hutan. Contoh jamur lendir adalah Dictyostelium. Jamur ini disebut jamur air karena hidupnya di air, misalnya di bangkai serangga yang tergenang air. Untuk mengetahuinya, letakkan seekor serangga mati ke dalam sebuah gelas. Lalu, isi gelas tersebut dengan air dan simpanlah. 3 atau 5 hari kemudian, tampak bentukan seperti serabut kapas dari serangga tersebut. Contoh jamur air adalah Saprolegnia.